Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 Selama ini banyak pengusaha ekspor Indonesia, terutama yang dari sektor SDA, lebih milih nyimpen duit hasil ekspor mereka itu di luar negeri. Alasannya biar dapat manfaat seperti pajak yang lebih ringan dan keuntungan investasi. Tapi ini malah ngerugiin Indonesia, bos. Karena devisa kita berkurang, rupiah jadi lemah, dan ekonomi kita jadi nggak maksimal. Pak Prabowo tegas dengan mewajibkan 100% devisa hasil ekspor disimpan di Indonesia. Tujuannya jelas, memperkuat rupiah, meningkatkan investasi dalam negeri, dan memastikan kekayaan bangsa benar-benar dipakai buat kesejahteraan rakyat. Sudah seharusnya begitu, SDA kita milik rakyat Indonesia, seperti yang diatur pada pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian akan ada manfaat yang akan timbul seperti perkuat rupiah, devisa masuk, rupiah lebih stabil, bantu investasi, uang yang disimpan di dalam negeri bisa dipakai buat pembangunan, kurangi utang, nggak terlalu bergantung sama pinjaman luar negeri, tambah penerimaan negara, pajak dari ekspor lebih terkontrol, sejahterakan rakyat, pembangunan lebih merata dan berdampak langsung ke masyarakat. Begitu tuh bos. Untuk video lengkapnya mari kita tonton pidato dari Pak Presiden Prabowo. Sebelum itu, klik tombol subscribe-nya dulu ya bos, supaya kalian bisa mendapat informasi terbaru, update terbaru dari berita Presiden Pak Prabowo. Mari kita subscribe. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk penggunaan sebagai berikut. 1. Penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. 2. Pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak
penerimaan negara bukan pajak dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Tiga, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing. Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. 5. Pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya, dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Selanjutnya, pengaturan kewajiban penempatan DHE/SDA terhadap komoditas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu kepada PP nomor 36 tahun 2023. Ketentuan masa berlaku ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2025.